Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita berjumpa kembali ya dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh CMM. CMM itu apa? Kors Mubalik Muhammadiyah. Tapi ini CMM-nya komunitas CMM Mengaji. CMM Mengaji itu mengadakan kegiatan itu tadarus bersama. Itu diikuti hanya 4 sampai 5 6 orang paling banyak tiap malam, kecuali malam Senin dan kecuali malam Rabu ya. Karena malam Senin kita istirahat dulu, bisa diisi kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian malam Rabu kita ada pengajian virtual, dan kita juga mengadakan tadarus itu secara virtual ya. Ini adalah dampak, ini adalah apa, dengan adanya pandemi kita jadi mengadakan tadarus ya, tadarus secara virtual. Alhamdulillah ternyata sudah setahun lah kurang lebih kita berjalan tadarus, dan sudah 3 kali hatam, sudah 3 kali hatam Al-Quran ya. Ada yang dulu itu satu ain satu orang, kemudian terus ya disesuaikan dengan waktu yang ada di Zoom ya. Paling lama itu 1 jam lah, paling lama 1 jam oleh 6 orang itu. Sekarang rubah, yang tadinya satu ain sekarang mah 1 lembar, tapi pas 1 jam itu 6 orang bisa kebagian 2 lembar, bisa kebagian 3 lembar. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kegiatan itu selesainya kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata ada ide dari Pak Haji Sutopo, bagaimana kalau kita mengadakan bakti sosial seperti apa? Yaitu bakti sosial kita memberikan wakaf mushaf Al-Quran kepada masjid atau kepada pesantren yang membutuhkan. Aduh, itu ide bagus. Akhirnya jemaah CMM Mengaji ini berinisiatif untuk 1 bulan sekali mengumpulkan 50.000 ya seorang. Begitu tidak berjalan, udah aja cina yang 50.000 mah untuk kita acara makan setelah khatam boleh. Itu juga tidak begitu berjalan ya, hanya 1 kali, itu nggak apa-apa. Nah, tetapi setelah mengadakan kegiatan ini, kegiatan apa? Wakaf Al-Quran ke masjid atau ke pesantren, kita mengumumkan ke jemaah ya, masing-masing Pak Sutopo punya jemaah, dan saya juga di sekolah itu di status dikirimkan kalau kegiatan gitu. Ternyata alhamdulillah ada yang merespon. Kita mempublikasikan kepada orang lain ya, kepada umat Islam, barangkali ini ya ada yang punya kelebihan rezeki, ada yang mau mewakafkan Al-Quran, kita tampung. Alhamdulillah ternyata ada yang ngasih dari Pak Anto 100.000, dari Ibu Tuti Sumaryati teman saya guru 200.000, bahkan dari Pak Undang temannya Pak rekanan Pak Sutopo itu 1 juta, udah 2 kali 1 jutanya, pernah 1.100.000 jadi 2 juta. Jadi total pemasukan itu sekitar 6 juta lebih, karena ada orang tua siswa ya, Mama Arla itu sampai 3 juta mentransfer ke saya ke rekening itu dengan niatan untuk infak, yaitu diberikan Al-Quran, dan Al-Qurannya dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Luar biasa mengapa? Karena kalau kita bisa mewakafkan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibaca oleh santri yatim atau siapa saja di masjid dibaca, pahalanya luar biasa ya. Karena Al-Quran itu adalah hasil dari infak wakaf ya, dari bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menginfakkan rezekinya. Al-Quran itu padahal dibaca terus, insya Allah itu akan bermanfaat sekali, akan menjadi nilai pahala yang
luar biasa. Nah, jadi kegiatan ini alhamdulillah sudah berlangsung 3 kali. Pertama waktu tanggal 28 November kita ke Ranca Ekek. Ya, sejarahnya ketika Pak Haji Sutopo itu mau ke Garut, mampir di situ ke Indomaret, ternyata di belakangnya ada masjid milik Muhammadiyah. Ya. Pak Sutopo tadinya mau kencing terus ngobrol-ngobrol sambil sholat di sana, ternyata di sana membutuhkan Al-Quran, dan akhirnya tanggal 28 November itu kita memberikan wakaf Al-Quran ke masjid yang di Ranca Ekek itu, PCM Ranca Ekek. Ya, kasih 25, kemudian ke pesantren di Cicalengka, satu jalan itu, satu jurusan, ke sana kasih 25, ke PCM 25. Alhamdulillah, niatan kita itu sambil silaturahmi, sambil rihlah istilahnya ya. Kita mengadakan kegiatan ini rihlah, tapi sambil silaturahmi, sambil berdakwah juga, sambil kita memberikan titipan wakaf dari Bapak Ibu yang sudah menitipkan dalam bentuk Al-Qur'annya atau dalam bentuk dananya mentransfer. Ya. Kemudian setelah ke Ranca Ekek dan ke Cicalengka, kegiatan selanjutnya kita ke Ciparai. Ke Ciparai itu sekaligus Pak Haji Suryanto sebagai Ketua Majelis Tabligh Kota Bandung itu meresmikan punya pila di atas itu di Ciparai ya. Di Ciparai di kampung apa lupa lagi, tetapi di situ itu dekat perumahan Madur. Di Ciparai itu Pak Suryanto ngebangun pila saung, sudah selesai diresmikan dan mengundang 2 masjid di sana, dan 2 masjid itu mendapat bantuan Al-Quran ya, masing-masing mendapat 24 Al-Quran, mushaf Al-Quran. Itu juga hasil dari sumbangan, dibelikan Al-Quran oleh panitia CMM mengaji itu. Kemudian ada titipan 25 sarung ya. Sarung dari siapa? Dari Pak Haji Hikmat. Kelebihan sarung akhirnya diinfakkan sarung itu, sarung baru semuanya, alhamdulillah ya. Nah, di Ciparai juga ternyata Pak Haji Suryanto itu punya kebun jeruk. Jadi setelah selesai kegiatan kita memanen kebun jeruk yang milik Pak Haji Suryanto. Nah, kemudian terakhir sekarang tanggal 2 Januari Pak Haji Sutopo sudah punya rekanan di Ciwidey. Ternyata di Ciwidey juga ada pesantren Baitul Ridho ya. Di daerah Ciwidey itu dekat rumah makan Sinang Reret, sedikit naik ke atas belok kiri itu desa Tenjolaya. Di situ ada pesantren khusus laki-laki. Alhamdulillah ke sana kita membawa 50 mushaf Al-Quran dan ada 9 Al-Quran yang lebih besar lagi. Itu juga titipan dari para donatur. Kami hanya menyampaikan gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul bermanfaat, bisa dibaca oleh santri-santri yang membutuhkan Al-Quran tersebut. Ya, alhamdulillah kita sudah berangkat dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di rumah Pak Haji Suryanto tuh pagi-pagi betul jam 6 sudah berangkat. Mengapa? Menghindari kemacetan. Sebelum jam 8 sudah sampai ke lokasi. Di sana diterima alhamdulillah oleh tuan rumah, oleh Ibu Eis yang mempunyai pesantren di situ. Kebetulan bapaknya lagi sibuk jadi tidak bisa hadir. Ada yang mewakili yaitu Bapak Ustadz Agus. Pak Ustadz Agus ini adalah bungsunya yang punya pesantren ya, anak bungsu, anak Ibu Eis dan anak pengacara yang terkenal yang kantornya ada di Jalan Jamika. Alhamdulillah jam 8 sudah kita mengadakan acara selesai. Setelah itu kita cepat-cepat pulang aja ya, silaturahmi, kemudian sarapan di sana dikasih dijamu, kemudian jam 9:30 sudah pulang lagi. Alhamdulillah kita cepat-cepat pulang itu bukan apa-apa karena menghindari kemacetan, karena suasana masih suasana liburan, apalagi tanggal muda tanggal 2 Januari ya tahun 2022.
Alhamdulillah setengah 11 juga kita sudah nyampe lagi di kota Bandung ya. Karena apa? Lewat jalan tol Saloja gitu, yang cepat gitu. Jadi tidak ada hambatan-hambatan yang lain. Nah, itulah sekilas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh CMM Mengaji, yaitu dalam rangka rihlah silaturahmi sambil membagi-bagikan Al-Quran, bahkan ada sarung juga disampaikan kepada yang lebih membutuhkannya. Barangkali itu sekilas info yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan infaknya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Nasrun minallah wa fathun qarim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.